Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, adik-adik, jamaah kajian rutin menjelang berbuka Masjid Babus Toba yang dirahmati oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali kita memanjatkan puja dan puji syukur yang mendalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala maunah pertolongannya semata. Kita mendapatkan anugerah nikmat yang kita tidak mampu menghitungnya, berupa rahmat kasih sayangnya Allah, taufik hidayah petunjuknya Allah, serta kesehatan kita, keselamatan kita, kesempatan kita mampu hadir dalam majelis yang mulia ini dengan tidak ada halangan suatu apapun juga. Salawat dan salam moga-moga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang senantiasa tetap istiqomah melaksanakan dan menjunjung tinggi sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu kita semua yang mengaku sebagai umat Muhammad ini berdoa moga-moga kelak juga diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya. Kita semua yang amat sangat mencintainya ini moga-moga juga dicintainya, sehingga pantaslah di akhirat kelak kita menjadi hamba Allah yang diberikan syafaat atau mendapatkan syafaat dari Rasulullah dan bersama Rasulullah masuk surga. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita pada sore hari ini tentang bagaimana ibadah puasa Ramadan kita ini bisa mendidik manusia yang memiliki tingkat kesabaran yang tinggi dan disiplin. Dua kata yang sangat mulia, sangat bagus sebagai sifat manusia yang baik, yang berakhlakul karimah. Jika memiliki yang namanya sabar dan memiliki namanya disiplin. Orang disiplin butuh kesabaran, orang sabar butuh kedisiplinan. Dan insya Allah puasa kita itu akan mendorong kita proses menuju manusia-manusia sabar tingkat tinggi. Kesabaran itu bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ibadah puasa Ramadan kita dan juga ibadah puasa-puasa sunnah yang lain tentunya. Karena tanpa kesabaran boleh jadi puasa kita tidak sempurna. Juga demikian tanpa kedisiplinan puasa kita bisa batal. Adik-adik, biar Pak Ekwan aja yang drama.
Jadi puasa kita insya Allah puasa yang di dalamnya memang menggabungkan antara akidah kita yang kuat sebagai orang yang beriman, sebagai khitab yang dituju diperintah oleh Allah menunaikan setiap Ramadan, iman yang kuat, iman yang hanif, iman yang bersih, iman yang kuat, dan juga ibadah yang sempurna, ibadah yang ikhlas, ibadah yang khusyuk, ibadah yang penuh penghayatan, penuh pemaknaan dan istiqomah. Maka hasil akhirnya insya Allah kita akan mendapatkan akhlakul karimah, dan di antara akhlakul karimah itu yang tertinggi adalah ikhlas, di bawahnya boleh jadi adalah sabar. Sehingga kalau orang ikhlas itu setan pun gak akan bisa menggodanya. Setan gak doyan, demit gak dulit. Nah itu kalau orang derajatnya bisa ikhlas tingkat tinggi, mukhlisin alauti. Kalau orang sabar, anugerah yang diberikan Allah, reward penghargaan yang diberikan Allah juga luar biasa. Saking luar biasanya sampai gak ada hitungannya. Kalau ibu-ibu mengerjakan amal ibadah, dibaca Al-Quran, baca hadis, rata-rata diberikan pahala 10 kali kebaikan. Man jaa bi hasanatin falahu asyru amsalihha. Siapa yang mengerjakan amal kebaikan itu diberikan pahala 10 kali lipat. Bersedekah dilipat gandakan 10 kali, tetapi berinfak di jalan Allah, bersedekah bisa sampai 700 kali, bahkan bisa ribuan kali, bisa lebih dari itu. Membaca Al-Quran 1 huruf dapat pahala 10 kali. Salat berjamaah kalau sendiri 1 kali derajatnya pahalanya, kalau berjamaah 27 kali. Ibadah-ibadah yang lain boleh jadi banyak kebaikan kita pahalanya 10 kali lipat, tetapi untuk sabar pahalanya tidak terhitung. Quran surat Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan mendapatkan pahala yang tidak terhitung jumlahnya, gak kena dihitung. Kalau uang itu sekian ratus triliun, ribu triliun tidak kena dihitung pakai kalkulator, pakai komputer, pakai apa. Tetapi kalau kesabaran itu sampai tidak ada hitungannya. Dan berapa pahalanya? Tergantung tingkat kesabaran panjenengan. Jenengan sedikit-sedikit itu sudah matur, aduh kesabaranku sudah habis. Itu berarti jenengan yang membatasi pahala sabar jenengan ya sampai habisnya kesabaran itu. Nek jenengan sabarnya seperti sabarnya Rasulullah, seperti sabarnya Nabi Yusuf, tiada pendendam walau dia disakiti oleh dulur-dulurnya yang 11. Yusuf memaafkan, walaupun Yusuf mestinya bisa balas dendam, tapi Yusuf tidak membalas. Apalagi Nabi Muhammad dilempari kotoran unta saat menuju ke Mekah, ke Madinah mau sholat, memaafkan. Itu berarti sabar. Di sabar itu gandengannya nanti memaafkan. Kalau itu berupa disakiti, mau ke berdakwah ke Taif dilempari batu kakinya sampai berdarah-darah, sampai malaikat Jibril menawarkan, Muhammad bagaimana saya tak berdoa kepada Allah? Kalau yang berdoa malaikat itu makhluk Allah yang tertinggi derajatnya, yang doanya sangat makbul, pasti dikabulkan Allah doa malaikat itu. Makanya jenengan cari hadis-hadis Nabi di mana yang jenengan didoakan malaikat, jenengan berusaha untuk menjadi hamba Allah yang masuk kategori itu. Sering sholat berjamaah, karena sholat berjamaah itu kalau bilang amin itu dibantu malaikat. Kalau malaikatnya berdoa pada Allah, mohon kabulkan doa semua yang berdoa, orang yang berjamaah dikabulkan Allah karena dibarengi malaikat.
Jenengan kalau ada saudara sampai yang sakit, jenengan tilii ke rumah sakit, didoakan 20.000 malaikat. Maka sering-seringlah kalau ada saudara jenengan yang sakit tilii. Tapi ya ora tilii tok, ya gowo-gowo po. Nek amplope barang, ya nek isine ora amplop. Itu 20.000 malaikat. Satu malaikat saja itu sudah makbul doanya 20.000. Nah, kalau kita bersabar, insya Allah ini malaikat-malaikat juga mendoakan kita dengan doa pahala yang tiada terhingga, jumlahnya nggak terhingga, unlimited ya bahasanya, tak nom-nom nenggone bahasa penggunaan apa istilahnya pakai data. Unlimited itu tidak terbatas. Coba dengan gajian kemarin tanggal 1 Maret apa? Coba Pak Kiai ini kalau kira-kira waktu bayaran terus pimpinannya mengatakan isi sendiri bayaranmu dengan nulis di apa itu tag berapa terserah dengan isi. Wah itu unlimited. Dan dia kira-kira angka yang ditulis itu paling tinggi angka berapa? Songo triliun. Gitu ya. Gak ada hitungannya orang pahalanya sabar. Maka dari itu orang berpuasa membutuhkan kesabaran yang tingkat tinggi. Karena boleh jadi puasa itu banyak ujian, banyak tantangan, banyak godaan. Ya godaan kesabaran itu minimal. Imam Syafi'i, para ulama-ulama tasawuf membagi sabar itu dalam 3 kelompok. Sabar itu maknanya bukan manut, diapa-apane manut, dipukuli manut, diinjek-injek manut, dikaploki manut, bukan itu. Itu ngalah namanya. Sabar itu ada 3 hal. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan perintah Allah, termasuk puasa di dalamnya. Nek jenengan rela, ridho, ikhlas, taat, patuh diperintah puasa, sami'na wa ata'na, kula midhanget titah perintah panjenengan ya Allah, kula siap laksanakan. Siap 86 bahasane Pak Polisi. Atau dalam Quran surah Al-An'am, orang-orang Islam yang ikhlas diperintah melaksanakan perintah Allah, termasuk di dalamnya puasa, sholat, bayar zakat, haji, birrul walidain, menuntut ilmu, taklim seperti pengajian panjenengan sore hari ini, sabar duduk mungkin dipe, mungkin kesel, silo, mekaten, sabar. Maka inilah kesabaran tingkat atau jenis pertama. Dalam Quran surah Al-An'am disebutkan yasrah sadrahu lil Islam. Kita ini dada kita diperintah melaksanakan puasa ini lapang dada, ikhlas mau menerima. Tidak seperti orang-orang di luaran sana, di jauh sana, di pucuk gunung sana mungkin. Itu kalau ibu-ibu itu mendengar akan puasa gitu mungkin kurang berapa bulan, kurang berapa minggu itu ono sing komentar, waduh kosong. Tapi saya yakin ibu-ibu nggak ada, ibu-ibu yang hadir ini nggak ada. Ini ibu-ibu ini calon penghuni surga saja. Kelihatan wajah-wajahnya itu wajah-wajah qanaah, wajah taat, wajah sabar tingkat tinggi. Jika diperintah puasa itu ya malah keuangan datang kosong, bolak-balik bendera ditekok, cek kurang dino kosong nih, kurang dino. Persis seperti panjenengan kalau akan datang ke tamu yang istimewa, tamu yang sangat dicintai, tamu yang sangat ditunggu-tunggu, wah itu dino. Cek neng Surabaya ngono wis dhewe, pun tuki putih Surabaya, dhewe aneh, tuki putih iki Gresik, tuki putih iki Babat, lah kok dangu. Wis diarep-arep disiapne nang omahe apa-apa wis disiapne. Itu menyiapkan sesuatu yang orang yang dicintai dan diharapkan. Termasuk menyiapkan kalau kira-kira ada calon besan datang gitu. Ya Bumi aja.
pasti siap apa-apa. Kita karena senang, karena ridho, karena ikhlas, karena sabar, mau taat diperintah puasa, sami'na wa ta'na, saya siap laksanakan, maka puasa menjadi sesuatu yang kita rindukan dan kita harapkan. Dan sekarang sudah hari keempat kita sampai, dengan harapan tentu yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah, memenuhi apa tujuan kita untuk mendapatkan derajat takwa, derajat manusia tertinggi, dan penuh kesabaran kita laksanakan puasa kelak sampai 1 bulan ya, kecuali ibu-ibu yang masih pasangan usia subur atau masih haid dapat bonus. Tapi kita yang laki-laki nggak ada alasan kecuali maridon aw ala safarin, sakit atau bepergian sulit berat, atau karena yutiqunahu sangat berat karena sudah tua renta nggak kuat puasa, maka bayar fidyah gitu. Sekali lagi, pertama sabar itu dalam bentuk ketaatan. Pokoknya tidak boleh mengeluh, tidak boleh sambat, tidak boleh menggerutu. Yang ada bersyukur, sabar, ridho, apa boleh? Gandengan kata mutiara tingkat tinggi. Hidup itu harus syukur, sabar, ridho, qanaah, tawakal. Kalau jenengan punya kata mutiara 5 ini tiap hari dengan praktekkan, pastilah jenengan termasuk hamba Allah yang pilihan yang menggapai derajat takwa. Kenapa puasa harus sabar? Ya karena ujiannya berat tadi. Ada bapak-bapak yang gak sabar, yang dulu sudah kita ceritakan itu, kena godaan setan, godaan hawa nafsu, godaan haus, godaan lapar. Begitu di siang hari dia dalam perjalanan atau di tempat kerjanya melihat ada warung, walaupun ditutup geber, kelihatan kakinya berapa jamaah kokaknya. Kalau nanti waktu maghrib jam 6 kurang berapa? 6 menit atau 5 menit itu buka bersama, berbuka bersama. Tapi nek jam 1 siang tadi itu namanya moka bersama, yang warung. Nah, begitu maghrib anaknya bilang, ayah aku hari ini puasa 1 hari penuh mulai dari tadi sahur sampai maghrib. Ayah yang tidak sabar tadi, yang tidak kuat menahan godaan nafsu, godaan setan tadi, godaan lapar dan dahaga, itu diklu aku dek awan wis muka. Itu artinya kalau imannya enggak kuat, boleh jadi kesabarannya juga terganggu. Maka untuk orang bisa sabar itu fondasi utama dan pertamanya ya harus punya iman yang kuat, iman yang kokoh. Makanya tadi saya gandengkan, dan temanya memang gandeng antara kesabaran dan disiplin tadi. Orang sabar itu orang yang benar-benar merasakan muraqabah, merasa dekat dengan Allah, sehingga walaupun diganggu dalam konteks seperti apa, seperti Rasulullah tadi dilempari batu, lempar kotor unta, diludahi setiap hari, mau dibunuh oleh Daksur, mau dibunuh oleh Suraka, diracun sama orang Yahudi tengeh, Rasulullah tetap sabar dan Rasulullah memaafkan karena yakin bahwa apa yang dijanjikan Allah bagi orang sabar tidak ada balasan hitungannya, tidak ada hitungannya. Jadi unlimited tadi, melebihi dari sholat berjamaah yang hanya 27 derajat. Mungkin juga melebihi dari sedekah infak yang dilipat gandakan, kama salih habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100 biji. Biji ditanam tumbuh 7 tangkai 100 biji, 700.
infak, sedekah. Tetapi sekali lagi kesabaran kita akan berbuah pahala yang diberikan oleh Allah. Seberapa besar? Seperti pahalanya puasa. Puasa juga tidak disebutkan dalam Al-Quran pahalanya berapa. Walaupun puasa itu bagian dari ibadah, rukun Islam yang keempat, tentu dilipat gandakan 10 kali, ya. Tetapi dalam hadis Qudsi Allah matur as-saumu li, puasa itu untukku, wa ana adzhibi, dan aku sendiri yang akan berikan pahalanya. Berapa yang diberikan Allah? Sebesar kualitas puasa panjenengan. Nek puasa panjenengan hanya sekedar puasa awam, puasa umumnya, wong umum yang hanya meninggalkan makan, minum, dan kumpul suami istri, ya mungkin menggugurkan kewajiban, sah. Wis gugur kewajibannya sebagai rukun Islam keempat dilaksanakan. Pahalanya berapa? Nggak tahu. Allah memberi pahala berapa banyak. Tetapi kalau puasanya sampai puasa pula mata panjenengan, penglihatan panjenengan, telinga panjenengan, hati panjenengan, perasaan panjenengan, niat hati untuk berbuat melanggar aja juga tidak ada, ya tentu pahalanya grade-nya naik lebih tinggi, karena ini tingkat derajat sabarnya juga lebih tinggi, karena tidak hanya sabar menahan makan dan minum seperti yang disampaikan Rasulullah, laisa siyamu minal akli wasyurbi walakin nasyamu minal lagwi wan rafath. Yang lebih berat dari hanya sekedar makan dan minum adalah meninggalkan perbuatan sia-sia. Ayo adik-adik, poso-poso dolan dan tok ngaji lho, ngono kan. Aja dolanan HP tok. Lagun. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan perbuatan sia-sia. Jika adik-adik, anak-anak, remaja, pemuda poso-poso ora ngaji, ora tadarus, ora mempelajari agama, bukan taklim, tetapi dolanan HP, ndelok barang sing gak permono-permono, ya belum mendapatkan kebaikan. Jangan-jangan malah kurangi pahalanya puasa panjenengan. Sabar itu sampai situ, merasa diawasi Allah, walillahil masyriq wal maghrib, menyadari bahwa dari timur sampai barat itu kepunyaan Allah, yang berkuasa dari barat sampai timur itu Allah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Kemana saja panjenengan berada, teng pundi panggenan jenengan berada, di situ ada wajah Allah. Artinya Allah tahu. Artinya orang yang sabar menyadari dirinya dalam pantauan penglihatan, ditemani innallaha ma'ana, Allah bersama kita, dan juga dipantau oleh malaikat raqibun atidun, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada ucapan, tidak ada perbuatan manusia kecuali hadir malaikat raqib atid, mengawasi, mencatat otomatis. Kesabaran kita akan mengatakan akan berbuat dosa dan maksiat sekecil apapun, sadar bahwa kita ini diawasi Allah dan malaikatnya. Seperti dulu yang mungkin sudah saya sampaikan itu, saat Umar bin Khattab menguji rakyatnya, yang dipilih rakyat yang paling miskin, paling rendah, grassroots, tahangon, majikannya kan juga ya, tahangon. Maka digoda, dibujuk, rayu oleh Umar bin Khattab, seberapa kuat imannya mengembala kambing ini, tahangon ini. Ya fulan, fulan, tahangon, ini kambing yang kau pelihara apa ini miliknya siapa? Oh, milik saya, milik tuan saya, majikan saya. Terus majikan ngerti gak, ngeruh gak jumlah kambing yang kau pelihara? Boten tok, ngertos ya kula. Ini sekian ratus banyaknya. Loh, nek majikanmu gak ngerti jumlah kambing yang kau pelihara? Kebenaran,
betulan. Aku tak tuku kambingku sing gede, sing awamu, sing apik. Kowe ngomong regane piro tak tuku. Khalifah saiki presiden. Khalifah Umar bin Khattab. Apa yang terjadi? Pengembala kambing itu matanya melotot sambil mata. Tidaklah yaum. Tidak Tuhan. Saya ini hanya pengembala, saya ini hanya memelihara, saya hanya menjaga kebersihannya, keamanannya, kesehatannya, makanannya. Pokoknya biar gemuk-gemuk. Hak menjual itu prerogatif miliknya majikan saya enggak berani. Diterus nih, membujuk. Majikan kan enggak ngeruh tuh, kamu ya ora ngerti. Ini ya, wong menawa nek suatu saat majikan loro nek kambingmu ilang, satu bapaknya. Ngomong kambingku dimakan serigala. Nek perlu aku tak jadi saksi, aku tak ngomong di depan majikanmu, aku jadi saksi. Lu ceritanya menarik ngomong dhewe. Aku tak jadi saksi bahwa kambingku dimakan serigala dengan mata kepala saya melihat. Oh, ini nek wong Jonegoro kira-kira ya ndak nggih nek ketut monggo. Ternyata pengembala kambing zamannya Umar itu imannya kuat luar biasa. Kesabarannya tinggi untuk menahan tidak makan, tidak minum dari yang haram. Maka dia mengatakan matanya melotot sambil menunjuk-nunjuk itu khalifah saiki presiden ditudingi karo tangan ya kowe. Tuhan itu bagaimana? Fa'aina Allah. Di mana Allah? Kalau saya harus berbohong, saya harus berdusta, di mana Allah? Allah melihat saya dengan mata penglihatan Allah yang maha latifun khabir, dan innallaha khabirun bima ta'malun. Allah itu maha mengetahui semua perbuatan hambanya, sekecil dzarrah sebesar biji sawi pun Allah tahu. Apa Tuhan berani tanggung dosanya? Itu. Saat itulah Umar bin Khattab bersujud syukur memiliki rakyat yang imannya kuat. Gak usah bertanya tentang imannya Utsman, Ali, Abu Dzar Al-Ghifari, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, iku imane wis pol jeduk. Wong sing kelas tahamun aja imannya sehebat itu. Kita bayangkan kalau penduduk Indonesia itu sing tangone, sing RT, sing lurah, camat, bupati, gubernur, menteri, dirut Pertamina, yang mengelola nikel, nggak ada yang korupsi sampai ratusan triliun. Rakyat yang makmur bu, dengan guru-guru ngaji ratrimo bayarannya 250.000, 200 juta. Wong saka emas negone Freeport kae tok lho nggih bangun Indonesia wis turak. Urung sing negone Buton yang di Sulawesi, belum yang di Nusa Tenggara. Masih tok urung minyak, urung nikelnya. Moga-moga kita berdoa seluruh perangkat yang membangun Indonesia mulai dari Tahangone sampai presidennya imannya seperti zamannya Umar bin Khattab. Jadi sabarnya itu sabar untuk tidak memakan makanan yang bukan haknya, makanan yang haram. Mungkin ibu-ibu juga begitu mesti. Insya Allah ibu-ibu bisa. Ibu-ibu kalau melepas suaminya kerja, yang masih punya suami. Kalau suaminya kerja, dipegang tangannya, disalib, dicium, terus ibu dicium keningnya oleh suaminya, lalu dipesankan sama suaminya, Pak, saya kalau lapar 1-2 hari tidak makan masih kuat, tapi kalau perut saya diisi api neraka 1 detik saya nggak kuat Pak. Tolong bawa pulang rezeki di tanganmu ini, nanti rezeki yang halal. Ibu-ibu ngerti nggih? Pasti ibu-ibu ini. Oh, ibu-ibu diajari sepak. Apa ngono? Diajari menolak gratifikasi dan korupsi. Apalagi bapak-bapaknya wis diajari apa ae. Termasuk menteri-menteri dan bupati gubernur yang kemarin diajari Pak. Diajar apa diajari? Pak Prabowo ning Magelang.
Moga-moga kesabarannya tinggi-tinggi sampai merasa diawasi oleh Allah, tidak akan makan dan minum kecuali yang halal. Makanya saya gandengkan kesabaran itu dengan disiplin. Itu insya Allah orang disiplin itu ya jangankan yang haram, yang halal aja. Kalau memang tidak boleh, ya tidak boleh. Itu disiplin. Panjenengan begitu sudah terdengar adzan Allahu Akbar, adzan subuh, berhenti, disiplin. Wis ora ana sing nglarang, ora ana sing apa. Allah lah yang memerintah panjenengan minal khaidil abyadu minal fajr ilal lail. Berpuasa itu mulai dari fajar sidik putih di timur itu waktu fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu Allah yang matur. Maka jenengan begitu mendengar adzan subuh selesai, bahkan sebelumnya, bahkan mulai imsak pun kurang 10 menit sudah bersiap-siap. Tapi kalau mendengar imsak kurang 10 menit itu terus kopi nih separuh diunjuk Pak, dihabiskan. Jangan nanti menyesal pagi-pagi begitu jam itu ngingeti kopi cek separuh. Dek bengi krungu imsak gak tau pito ya maneman. Rokoknya cek setugel ya dientek di bus langsung dientek nih. Pokoknya ukurannya itu nek lampu merah ya wis merah itu berhenti, nek lagi kuning persiapan ngerem alon-alon. Jangan agak kuning dengan langsung rem. Oh, hati-hati yang di belakang bisa nyeruduk panjenengan. Terus dulu ada guru TK bawa putranya kecil berhenti di Bang Ijo utaranya Tugu. Apa Pak? Bu, jurusan Kali Ketek, ya Tugu Kali Ketek ya Tugu TGP. Begitu lampu kuning, ibu berhenti ngerem set, truk ogori dikira dibablas. Terus akhirnya kriis. Itu makanya dengan lihat kalau mau ngerem di lampu kuning di belakang ada kendaraan orang. Nek rokok kendaraan gurine gak arep ngerem bablas awak. Dan selamat. Nek wis abang berhenti. Jadi batas puasa itu waktu sudah merah. Berarti sudah disiplin kita. Tidak akan kita berani melanggar walaupun halal. Makanan itu halal. Kita beli dari uang gaji kita. Kita beli dari toko bukan kutil, bukan mencuri, halal. Kita masak sendiri halal. Tapi begitu ini sudah waktunya puasa, yang halal kita tinggal. Istri kita sah, wis dinikah ning KUA, wis kobil tuh nikah, wis oleh diapa-apa kok. Buh piye oleh. Tapi begitu puasa, begitu adzan subuh tiba, ora oleh neko-neko karo istrinya. Walaupun istrinya kita wayu sekalipun. Makanya nek dadi nganten tanom-nom udah menjelang puasa, abot sanggane. Dulu zamannya Rasulullah ada yang puasa-puasa di siang hari, lagi seminggu nyelonong karo bojone. Dihukum puasa rong bulan berturut-turut. Waduh, betul kiat Gusti Nabi kok sak minggu wis keluar. Ya wis membebaskan apa budak, betul duwe-duwe bebas budak pirang 10 mil, 1000 juta. Ya wis memberi makan 60 orang. Waduh niku nggih mboten. Sampai terakhir digawani gandum sak gelang. Sing ya wis iki dumnya tangga-tangga kon wong swidak. Dik blubut nek wong tangga-tangga kula iki sak kampung melarat dhewe nggih kula. Ya wis bawa mulai pangan dhewe. Nabi sabarnya luar biasa. Artinya sekali lagi yang halal saja kalau memang Allah dan Rasulnya telah menetapkan tilka hududullah, inilah hukum-hukumnya Allah. Nek urung maghrib tet. Nah, ini ada rahasia, tapi tak bocornya ora. Kalau beberapa kali menawi mengikuti Ru'yatul Hilal menjelang hari raya. Sesuk riyaya apa sok ben riyayane wis ketok bulane apa urung. Kanca-kanca pengadilan agama sering kadang-kadang delodok. Umpama maghrib itu hari ini ya jam 17.56. Mulai cek kurang sak menit 17.55 itu justru wis ngombe. Loh wis ngombe. Matahari wis jelas ketok melo-melo wis matahari. Lah kok gak wani ngombe nyapa. Jadi memang
menurut aturan matahari terbenam blas dengan melihat dari loteng dari lantai 10 gedung hotel wis ketok amblas dengan mendengar adanya masih nunggu 2 menit kehati-hatian. Nanti nek akeh semenit dengan suami ngombe wis apalagi roh kepolok apa melo-elo lesta. Maka sing bagian adan itu kadang-kadang wis ngombe poro adan mau wis ngombe lagi adan. Artinya nek nunggu ngombe kolek apa teh ya liyane adan kabeh rong adan biasane minum bar minum. Jadi sudah sampai adan gelorok-gelorok baru minum. Disiplin, jadi disiplin yang halal saja, istri yang halal, makanan yang halal, kalau memang Allah melarang kita taati, apalagi yang haram, apalagi makanan yang haram, apalagi makanan yang bukan milik kita. Kita orang puasa insya Allah disiplin dan sabar, tidak akan korupsi. Kalau orang sak Indonesia itu wis posonya tingkat tinggi kayak Pak Habibie almarhum ngono kae. Pak Habibie presiden yang diketahui puasanya paling bagus karena Senin Kamis dan Yaumul Bidnya nggak pernah ketinggalan. Di ruang kerjanya ada sajadah untuk sholat duha selalu. Senin gitu jamuan makan di Canberra, Australia pagi-pagi apa istilahnya pertemuan pagi, sarapan pagi, mohon maaf hari ini Senin saya puasa. Nah, itu Pak Habibie ruang. Ya, moga-moga Pak Prabowo nanti meniru. Tapi kemarin saya lihat waktu tanda tangan Pak Prabowo sudah pakai Bismillah, tanda tangan dari Bismillah. Itu yang dana antara pakai Bismillah berkali-kali luar biasa. Jadi sampai jam berapa Pak nanti? 50 berapa? Tuh, habis. Kesimpulan yang terus sekali lagi insya Allah tiap Ramadan kita akan dididik manusia sabar tingkat tinggi, sabar tidak melanggar larangan Allah, sabar tidak meninggalkan yang membatalkan puasa, sabar untuk tidak berbuat dosa maksiat walaupun dosa maksiat sudah di sekitar kita sehingga bisa meninggalkan, dan ketiga sabar menerima musibah. Menerima musibah sabar, saya pikir sih benar. Dan yang kedua insya Allah dengan puasa kita juga kita akan jadi hamba Allah yang disiplin, disiplin sholat kita, disiplin kita tidak makan mulainya, dan disiplin nanti setelah maghrib makannya, serta disiplin mengerjakan banyak amalan yang butuh jihad. Nah, disiplin sahurnya, disiplin ngajinya, tadarusnya, disiplin taklimnya, insya Allah ibu-ibu setiap sore kita hadir di sini untuk mendapatkan ilmu. Demikian kiranya kajian sore menjelang berbuka ini, moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesabaran kita tingkat tinggi, menjadikan kita manusia-manusia disiplin juga tingkat tinggi. Insya Allah nanti merangkak ke tempat kerja kita, tempat ibadah kita, di rumah kita, dan juga melatih kita untuk benar-benar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan penuh ketulusan, penuh ikhlasan. Kita memohon pada Allah diberikan badan yang sehat, aman, kuat, dan sehat, selamat sampai akhir hari raya, sampai akhir hayat, sampai tua, sampai husnul khotimah. Demikian kurang lebih yang maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.